Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, langsung saja to the point. Jadi tips melakukan penanaman kelapa sawit dan hal-hal apa yang perlu dilakukan ya teman-temanku semuanya. Yang pertama adalah iklim ya teman-teman. Yaitu adalah iklim merupakan paparan sinar matahari langsung selama 5 hingga 7 jam setiap hari. Kemudian adalah musim hujan. Ketika ada musim hujan, dimulai dari bulan November sampai dengan bulan Mei, itu dapat melakukan penanaman kelapa sawit ya teman-teman. Alasannya kenapa? Ketika kelapa sawit itu ditanam, kemudian dia akan tidak mengalami stressing yang besar ataupun tidak mengalami stres ya. Nah, yang kedua adalah media tanam. Yang kedua adalah media jenis tanah yang cocok itu apa untuk menanam sawit. Kemudian apakah tanah itu gambut atau berawa atau mineral seperti yang di lahan ini. Tentunya kalau mineral ya mudah ya teman-temanku. Kemudian itu tadi ya media tanam ya. Kita harus memperhatikan kondisi tanah. Nah, kondisi kedalaman tanah juga harus dalam keadaan cukup, idealnya 80 cm ya untuk pertumbuhan akar ya. Jadi optimal mencegah masalah genangan air yang dapat merugikan tanaman juga ya. Nah, kemudian jarak tanam teman-temanku ya. Untuk yang ketiga adalah jarak tanam. Jarak tanam yang ketiga ini adalah penentuannya tergantung dengan bibit ya. Kalau memang bibitnya pelepahnya pendek ya otomatis bisa 8 kali 8. Kemudian untuk yang pelepah panjang seperti yang di video ini DXP yang ambil ya. Ini adalah saya jarak tanamnya 8,40 kali 9,40 ini teman-temanku semua dengan sistem segitiga. Nah, jarak tanam yang tepat juga mengurangi kompetensi antara tanaman dan juga penyebaran penyakit ya. Penyebaran penyakit dan juga gulma juga ya. Jadi kalau terlalu rapat teman-teman ya banyak juga penyakitnya karena terlalu lembab ataupun terlalu rapat sehingga terjadi juga etiolasi, kemudian buah yang busuk pucuk atau yang lain-lain teman-teman harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah persiapan lahan ya. Setelah tadi semuanya beres, yaitu adalah persiapan lahan, bersihkan dan pengolahan tanah dengan membersihkan area tanaman dari gulma yang ada ya teman-temanku. Jangan sampai ada gulma kemudian ada semak-semak yang tinggi, itu akan dapat membuat adanya tikus atau landak ataupun babi ya teman-teman. Jangan sampai, dan juga monyet ya. Jadi diusahakan kalau untuk yang lahan seperti baru awal tanam seperti ini ya harus bersih. Kemudian nggak bersih-bersih amat nggak apa-apa. Yang penting ya kita tahu keadaannya lah, banyak penyakitnya apa enggak ya. Kemudian selanjutnya pemilihan bibit. Nah, varietas unggul apa yang berkualitas. Kemudian setelah varietas unggul yang tepat, selanjutnya adalah proses penanaman. Penanaman itu sebaiknya dilakukan 60 kali 60 60 ya cm ya. Jadi buka 60, kedalaman 60, kemudian panjang kali lebar kali dalamnya ya, lubang tanamnya itu ya. 60 60 60 ya teman-temanku. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu pemberian pupuk. Berikanlah pupuk rock fosfat ya teman-teman. Berikanlah pupuk rock fosfat di dalam lubang tanam ataupun dengan dolomit plus rock fosfat bisa ya. Kalau yang di lapangan ini saya coba ini dengan biofosfat ya teman-teman. Biofosfat dari Java Mas ya. Belum tahu, saya baru perdana melakukan penanaman, melakukan dasaran biofosfat ya. Kemudian perawatan dan pemeliharaan ini yaitu adalah otomatis kita akan gemburkan ya teman-teman. Kemudian kita kendalikan gulma dan juga pemupukan awalnya itu adalah dengan urea ya teman-teman. Setelah 1 bulan sebanyak 100 gram. Jadi penaburannya itu harus benar-benar rata ya. Gak usah takut bibit akan mati ya teman-teman ketika ada hujan yang terus kemudian
lahan kita tidak terlalu dekat dengan tanaman, mudah-mudahan tidak mati. Karena sawit itu adalah tanaman yang paling bandel, teman-teman. Tanaman yang paling bandel. Teman-teman cabut batang sawit itu dari polybagnya, ditaruh di atas saja, dipindahkan, nggak mati dia, teman-teman. Atau dibiarkan beberapa hari pun dia belum mati, teman-teman. Jadi jangan takut, berikan pupuk urea sebanyak 100 gram untuk merangsang pembentukan tadi setelah akar tadi dibentuk oleh dasaran dari rock fosfat atau biofosfat tadi. Kemudian dia akan merangsang pertumbuhan daun-daun baru ya, mendorong ya supaya cepat seger ya, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman, kenapa harus dilakukan hal-hal penting dalam penanaman kelapa sawit. Jangan sampai hama, penyakit kelapa sawit yang ada di lokasi lahan itu akan membuat teman-teman mengalami kerugian yang sangat besar, dan juga akan membuat teman-teman ngedrop dalam melakukan pemeliharaan kelapa sawit, karena memang baru awal kita sudah ngedrop, itu sangat berbahaya sekali. Jadi semangat dari awal, harus diperhatikan apa yang harus dilakukan, jangan terlalu rapat, penanaman pola segitiga itu sudah sangat baik ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.